salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu bimbangnya tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum Bang Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah. Gimana suara saya bang? Bagus nggak bang? Mantap, jelas. Siap, alhamdulillah nih. Baru beres sisa di Medan. Insya Allah Medan. 2 menit lagi kita mulai ya. Siap. Masya Allah, ini banyak yang nonton bareng nih. Alhamdulillah. Masjid Al Muhajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat. Masya Allah. Sehat bang? Sehat-sehat. Masya Allah, sehat. Insya Allah ya, semangat belajarnya ya. Siap, semangat. Insya Allah, berkah-berkah. Nih, Masjid Arido, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang. Berdua aja nih Bang. Ya, masih menunggu yang lainnya baru pada datang. Allah, sehat, siap. Salam mudah-mudahan berkah ya Allah ya. Bang Rahmat, Assalamualaikum Bang Rahmat. Mana yang lain Bang Rahmat? Waalaikumsalam Ustaz. Ini yang lain Ustaz. Oh, siap. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Semangat terus Labuan Batu. Mudah-mudahan berkah ya. Assalamualaikum Bang Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Masuk. Masih salah. Mampu. Masya Allah siap Pak. Nomor ini. Masya Allah siap. Rame-rame ya. Berapa pengurus tuh kira-kira tuh? Ada 4 ini. Mujahid masjid katanya momennya, bukan pengurus masjid. Mujahid masjid, insya Allah berkah. Lagi nih yang baru nih, Masjid Ummu Samir, Bang Adi Cahyo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Ustaz. Panggil sini. Bang Abdul Rahman. Nomor juga nih Bang. Nomor hadir dengan fatwa DKM. Kalau kita ada. Harap. Insya Allah berkah ya. Masjid Al Mutakin, kebon mana nih Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, wah keren ya, semangat terus nih ya. Ini masih teman-teman masih lagi ngobrol di luar Ustaz. Siap. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Sambil menunggu Ustaz Randy berhadir di Zoom meeting. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat ya. Insyaallah berkah nih malam ini, semangat terus. Insyaallah malam ini titik balik kawan-kawan ini nanti mendengarkan materi kita ya. Bismillah, kita izin sebentar dulu ya. Madol pindang. Mengalami samudra kehidupan.
Ya, kita mulai ya, Bapak Ibu dan semua, insyaallah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Recording in progress. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa kembali kita berjumpa setelah semalam kita buka PMB Spesial Medan. Masya Allah, tabarakallah, melihat semangat dari abang ayah bunda semua ini nobar. Nah, serasa sekali ya kerinduan akan hadirnya masjid yang multi manfaat, ya, masjid yang ramah segala-galanya, lalu juga masjid yang bertumbuh bisa berkontribusi banyak untuk umat. Nah, ini saya rasa sangat dirindukan sekali ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ada Masjid Al-Muhajirin di Cikampek ya. Assalamualaikum. Masjid Al-Jihad dari Permen Jogja juga ada Bang Rahmat Dayat nih. Masya Allah, banyak nih anak-anaknya nih, Masjid ramah anak nih, masjidnya Bang Rahmat Dayat. Masya Allah, sehat-sehat ya. Salam semua teman-teman para mujahid masjid yang tak bisa saya panggil satu persatu nih. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bersilaturahmi di Zoom meeting ini nantinya kita akan sama-sama dengarkan ya. Materi kedua kita tentang 13 kesalahan dalam mengurus masjid yang insya Allah malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Randy Syahputra. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita para mujahid masjid, orang-orang yang melanjutkan dakwahnya Rasulullah 1400 tahun yang lalu untuk memakmurkan masjidnya Allah, untuk menjadikan masjid sebagai sarana perjuangan, menjadikan masjid sebagai tolak ukur nantinya menjadikan peradaban di suatu tempat di mana masjid itu berada. Nah, mudah-mudahan wasilah inilah nanti juga yang bisa menjadikan kita satu surga dan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga insya Allah juga mudah-mudahan kita ini semua menjadi wasilah kebaikan ya, mendapatkan pahala jariah terbaik, karena mudah-mudahan abang ayah bunda semua yang berhadir pada malam hari ini sama-sama kita meluruskan niat ya, bersihkan hati. Niatnya satu, mencari ridha Allah ya, satu surga dan Rasulullah, mencari ridhonya Allah, meneruskan dakwahnya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan semua kita yang berhadir pada hari ini gak punya misi apa-apa di masjid selain hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah niat bisa salah hasil. Beda niat, beda hasil. Ya, insya Allah kalau kita memang niat memakmurkan masjid karena Allah, Allah nanti akan turunkan pertolongannya. Nah, tapi kalau kita menjadikan masjid ini sebagai sarana untuk kita mengambil dunia saja, ya, nah, enggak menjadikan Allah sebagai yang punya masjid, seperti di awal kemarin kata Kim Ben, masjidnya punya Allah, ya. Kalau kita menempatkan masjid bukan miliknya Allah, nah kita sendiri bisa menjadi orang-orang yang sangat merugi. Nah, kenapa merugi? Karena apa? Karena kita sudah dipilih Allah, tapi tidak melaksanakan amanahnya. Nah, sangat disayangkan sekali, abang ayah bunda semua. Maka mulai malam hari ini ya, nanti sama-sama kita dengarkan 13 kesalahan dalam pengelolaan masjid yang akan disampaikan oleh Ustaz Randy Syahputra. Ya, sedikit memperkenalkan mungkin Ustaz Randy Syahputra kepada abang ayah bunda semua, para mujahid masjid di Pelatnas Masjid Bilioner Spesial Medan. Nah, beliau merupakan aktivis kemasjidan yang sudah bertahun-tahun membersamai dakwah masjidan, terutama ya di Pelatnas Masjid Bilioner sendiri dari angkatan 1 sampai dengan angkatan ke 6 ya, beliau membersamai Pelatnas Masjid Bilioner. Yang mana Masya Allah sekali kalau sudah dengar materi beliau, nah ini semua pada kontraksi nanti nih pola pikir dan mindsetnya terhadap masjid. Ya, mudah-mudahan ini juga yang akan nanti dirasakan oleh teman-teman semua seperti alumni-alumni sebelumnya. Karena nanti dari 13 itu silahkan nanti ya Bang Ayah Bunda pilih sendiri ada berapa kesalahan kita
dari materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Randy. Ya, Ustaz Randy sendiri sebelumnya pernah mengasuh di Masjid Berkah Box di Balikpapan, yang Masya Allah tabarakallah, Masjid Berkah Box ini sendiri punya cabang seperti tempat makan gratis gitu ya. Nah, tempat makan gratis yang disebut itu eh, Berkah Box ya namanya. Nah, di mana di sini Masjid Berkah Box mempunyai kegiatan atau juga mempunyai dakwah atau terahnya makan-makan ini. Nah, jadi makan-makan gratis setiap ada zuhur ya di cabang-cabang Berkah Box di beberapa kota. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini masih ada yang beberapa yang masih aktif dan juga ada yang juga sudah tidak aktif. Namun alhamdulillah insyaallah Allah Masjid Berkah Box-nya sendiri sekarang masih berdiri dan juga sedang berprogres untuk menjadi masjid yang permanen. Nah, tapi walaupun masjid yang permanen, dampaknya sudah dirasakan oleh masjid sekitar dan juga oleh beberapa kota di Indonesia insyaallah. Nah, lalu beliau juga membersamai dakwahnya para pengusaha di Indonesia, beberapa pengusaha. Nah, beliau bersamai dakwahnya yang mana beliau sendiri juga merupakan pembina atau juga membersamai dakwah di masjid Sejuta Pemuda yang viral belakangan ini karena banyak kegiatannya yang sangat-sangat dibutuhkan ya, dan juga sangat-sangat harusnya masjid kita sudah juga seperti itu. Nah, beliau Ustaz Randy Saputra berada di eh, pembina mungkin atau penasehat di Masjid Juta Pemuda bersama dakwah teman-teman Mas Anggi Firmansyah di Masjid Juta Pemuda, yang mana beliau juga merupakan alumni pelatnas Masjid Milioner Angkatan yang pertama. Nah, banyak sekali insyaallah dakwah-dakwah yang sudah dibersamai oleh Ustaz Randy sendiri ya. Mulai dari dakwah kemasjidan, lalu juga bersamai dakwah bersama para pengusaha dan juga dakwah-dakwah lain yang beliau sudah keliling Indonesia. Nah, waktu kemarin kalau saya tidak salah tahun lalu beliau bersama dengan Masjid Ismu Yahya dengan sidapnya, program sidap Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, beliau tur keliling Indonesia untuk menyampaikan narasi Indonesia yang sudah jauh dari Quran. Nah, maka sidak waktu itu bersama Ustaz Randy berkeliling Indonesia untuk menyampaikan bahwasanya setiap rumah harus minimal ada satu penghafal Quran untuk mensurgakan Indonesia. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Allah juga memberikan beliau rezeki yang banyak, berkah berlimpah ya. Insya Allah bisa terus membersamai kita, membersamai teman-teman masjid dalam mengembangkan potensi masjid. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti sama-sama kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ustaz Randy terkait dengan 13 masalah kesalahan dalam mengelola masjid. Ya, insya Allah kita sapa mungkin Ustaz Randy sudah berhadir. Assalamualaikum Ustaz Randy. Ya, mungkin belum hadir ya. Nah aja. Id Al-Muhajirin di comeback dengan Pak siapa itu, Pak? Assalamualaikum. Baru bergabung juga Masjid An-Nur. Assalamualaikum Masjid An-Nur. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Siap, dengan Bapak siapa nih? Dengan Asep Pak Ustaz Oh, Pak Asep, Masjid An-Nur di mana ini, Pak? di Bandung. Masya Allah. Kemarin baru di Bandung saya nih. Bandungnya di mana, Pak? Makanya di komplek di Bandung Jalan Masya Sumatera. Allah, berkah-berkah insyaallah ya, mudah-mudahan. Salam. Ya, mudah-mudahan bisa terus join ya, Pak ya, di setiap kesempatan atau juga di setiap materi pelatihan. Nah, mudah-mudahan nanti satu minggu ini teman-teman jangan sampai absen. Karena kalau udah absen ya akan sulit ya.
Insya Allah. Ya, alhamdulillah nih dari mana lagi nih? Kita sapa-sapa dulu. BKM Masjid Syukron. Assalamualaikum. Ustaz, udah bisa nih keluar suara eta. Kemarin belum bisa ngobrol. Wassalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Masjid Syukron, Pak? Ramai tak nih yang join? Yang join sama Pak Haji Suprapto nih. Pak. Pak Haji Suprapto. Tok ya, tok ya Lamsel. Masya Allah. Ini ada juga masjid. Mana lagi nih ya yang baru-baru nih? Pak Chandra Maulana. Dari masjid mana nih Pak? Pak Chandra Maulana. Insya Allah, insya Allah ya, berkah semua teman-teman masjid. Ya, alhamdulillah udah hadir juga Kiai Mumben ini. Assalamualaikum Kiai, izinnya apa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Insya Allah Kiai Mumben menemani ya malam hari ini. Ikut belajar, ikut belajar. Setelah nanti kita menemani belajar dan ikut belajar Kiai. Insya Allah. Amin amin. Berkah Kiai. Ustaz udah. Saya lihat di banyak yang nonton bareng. Jadi dari kami penyelenggara itu akan memberikan bantuan namanya duit ngopi. Masya Allah. Siapa saja yang nonton bareng nanti silakan dapat dengan Ustaz Uda. Nanti kita kirimkan duit ngopi. Masya Allah. Yang besar ini nanti dulu lihat dulu ya. Kita mau kasih bantu-bantu. Jadi buat teman-teman. Ada yang mau nggak? Spesial yang nonton bareng aja. Iya. Mau. Semua adil. Daftar itu daftarkan ke Sastrul Huda berikut dengan nomor rekeningnya. Besok kita kirim. Ya. Jangan lupa di foto ya, lagi nonton bareng. Tapi nggak usah besar ya, nggak usah besar. Bagi-bagi rezeki. Iya, betul. Amin. Masya Allah. Kalau foto lagi nonton bareng, sarannya foto lagi nonton bareng, lalu kirim nomor rekeningnya ya. Insya Allah. Nanti kita fasilitasi. Japri saya ya. Insya Allah berkah insya Allah. Biar makin semangat ya nonton bareng ini ya. Ya, alhamdulillah Ustaz Edi sudah berhadir ya dengan kita. Assalamualaikum Ustaz Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Berkah ya. Biar Mumben dulu nih, opening nih. Iya. Udah ya. Udah Ustaz. Saya disuruh bahas 13 kesalahan masih lupa apa salah-salahnya. Masih saya catat lagi ini. Tandanya libur kelamaan liburnya ya sama Ustaz Edi. Allahu Akbar. Insyaallah bismillah ya. Alhamdulillah Ustaz Edi sudah berhadir. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Sudah banyak cabang ayam mengganti KFC nih. Ya Allah Akbar. Senang dengar Ustaz Edi kalau Ustaz Edi update tentang Almas nih. Bagian toa aja alhamdulillah, makasih doanya. Makasih doanya. Ustaz Edi. Insyaallah. Nah, jadi Ustaz Edi tadi selain ke masjidan, nah sama teman-teman usaha beliau juga nih mohon doanya mau lagi mendirect ya ayam made in-nya anak bangsa nih. Nah, ada Almas namanya. Nah, di tengah gempuran merek ayam yang berafiliasi ya dengan Zionis. Nah, ini Ustaz Edi lagi ngembangin atau membesarkan usahanya anak bangsa. Ya, insyaallah mudah-mudahan jadi jariah juga ya. Jadi semangat
besarnya, makin banyaknya pengusaha-pengusaha Indonesia khususnya ya bisa banyak nanti support masjid, support dakwah, mudah-mudahan kita doakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya insya Allah, alhamdulillah Ustaz Edi sudah berhadir dengan kita. Sama-sama kita mulai pertemuan kita yang kedua pada malam hari ini, yaitu tentang 13 kesalahan dalam mengelola masjid. Ya sama-sama kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Ustaz Edi, waktu dan tempat Zoom meeting, kami silakan. Tafadhol Ustaz Edi. Bakar Zoom meetingnya Pak Ustaz. Baik. Saya cek dulu ya. Ini udah masuk nggak, Mas Moyo? Oh, udah ya. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar Ustaz. Bismillah. Dengar ya. Baik. Mas Moyo full dulu. Oke. Kayaknya potong ya gue kepalanya. Kepotong kepalanya Mas Moyo. Coba kameranya di zoom out dulu ya. Zoom banget ya. Munduran aja terus nggak apa-apa. Apa lebih banyak kena ini nggak apa-apa. Kan zoom juga. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta Mohon izin suaranya terdengar. Ke mute. Ya, start mute itunya. Start mute. Tolong ya. udah ya. Kedengaran ya? Iya, sekarang bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berbahagia pada kesempatan kali ini bisa sebentar ini saya sambil setting. Yuk. Saya nggak perlu list partisipan, saya perlunya message aja. Ya, message aja. Oke. Lalu kemudian kamu penuhin view saya. Sorry ya, sambil saya atur dulu ya. Oke. Ya, Saya perlu tafadhol. saya perlu message di pinggir. Oke, good. Makasih. Baik. Pertama-tama saya berbahagia kepada kawan-kawan sekalian ini bisa menyapa teman-teman di Selasa malam. Jadwalnya Bung Ben ini Masya Allah ya, nggak ada koordinasi tapi nembaknya Selasa malam karena Selasa dan Rabu ini posisi saya di Bandung, dan kalau saya di Bandung saya bisa pakai studio Alphard ya. Jadi makanya dia bisa bertenaga ya. Ada iPad, ada lighting ya. Ini Zoom mahal ini. Rezeki PBB spesial Medan tadi. Ya pokoknya kalau jadwal saya Selasa malam insya Allah di studio ini, jadi bisa masuk. Baik ya. Jadi teman-teman sekalian, saya berterima kasih Mas, walaupun hari-hari sekarang tulisannya ayam tapi masih dihitung sebagai aktivis masjid. Ini memang kerinduan besar bertemu dengan teman-teman pergerakan. Dari hati yang terdalam ini juga kenapa hari ini saya bangun Al-Mas Fried Chicken, karena memang narasi itu perlu dibuktikan kawan-kawan sekalian. Jadi ini nanti nyambung pada masjid. Hari ini kita sudah buktikan masjid berdaya yang kemudian bisa menghasilkan narasi ekonomi ini menantang ya. Kita pernah bikin Mart di 212 tidak terlalu baik performanya. Lalu kemudian beberapa tokoh alim ulama juga pernah melakukan patungan syirkah, lalu kemudian juga tidak begitu perform. Nah ini makanya di Al-Mas Fried Chicken ini, walaupun bukan saya mengelola Abu Ya Group, nah ini saya menganggap sebagai bismillah ya. Saya melihat Abu Ya Group sanggup, dan kemudian anginnya dan arusnya juga kemudian kuat, ini yang kemudian dikelola. Minta doanya, mudah-mudahan ini juga bagian nanti dari perjuangan masjid ya, karena mohon doanya 5% dari omset Al-Mas itu memang dipotong langsung untuk sosial. Ini pelan-pelan mudah-mudahan saya bisa terus masuk ke dalam manajemen Al-Mas pusat ya. Nanti pelan-pelan bisa banyak yang digeser ke masjid-masjid ini ya. Ada jaringan-jaringan masjid ada ratusan ini. Baik, saya mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman,
setelah ini mohon maaf ya Bung Ben ya, saya ada edit sedikit ini topiknya. Jadi setelah saya coba simpulkan dan coba membawakan materi ini lagi supaya teman-teman nanti nggak pusing. Dari 13 kesalahan yang banyak itu sudah saya review, itu akarnya 3. Ya, jadi sekali lagi, dari 13 kesalahan itu, nanti dia bercabang ini topiknya. Saya akan membahas ini akarnya 3 hal. Ya, 3 hal kenapa kemudian masjid itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa tumbuh. 3 hal itu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah kesalahan di titik terminologi. Jadi kalau saya mudahnya, kesalahan mendefinisikan masjid. Ya, jadi sekali lagi ini kesalahan mendefinisikan masjid. Jadi karena dia salah definisi, salah semua seterusnya. Lalu kemudian kesalahan dalam mobilisasi. Mohon izin mungkin bisa sambil berbagi layar. Oh ya, berbagi layar, ya otomatis ya. Jadi satu definisi, terminologi, definisi, lalu kemudian yang kedua adalah kesalahan mobilisasi. Ya, jadi kalau kesalahan mobilisasi itu sebetulnya masjid itu skornya apa sih? Gitu kan? Kadang-kadang, oh iya acara ini rame, yang ditunggu manusianya, people-nya. Nanti saya bahas ini kesalahan mobilisasi. Dan yang ketiga adalah kesalahan besar di titik otoritas, ya, atau struktur organisasi. Jadi saya melihat kesalahan kesalahan yang kemudian harus difahami oleh teman-teman takmir, teman-teman DKM itu 3 ini hafalkan. Ya, jadi terminologi 1, yang kedua mobilisasi, dan yang ketiga adalah otoritas. Ya, otoritas. Saya ingin masuk. Jadi gini teman-teman sekalian. Definisi kita atas sesuatu itu mempengaruhi sikap kita atas sesuatu itu. Jadi saya ingin pelan-pelan, saya begini ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang masjid, itu sekarang banyak teman-teman DKM atau teman-teman takmir itu mendefinisikan definisi masjid dengan imajinasinya sendiri-sendiri. Ya. Yang sering muncul adalah dia mendefinisikan masjid itu sebagai building management. Jadi mendefinisikan takmir sebagai building management. Jadi gimana perawatan, gimana pembangunan, gimana kemudian perluasan WC. Jadi kalau saya keliling-keliling ke beberapa masjid itu banyak yang dipamerkan itu bangunan. Kita baru perluasan Ustadz, kita baru ini Ustadz nih, WC-nya baru diperbarui, kita ada pembangunan. Jadi sudut pandangnya adalah building management. Nah, jadi sikap definisi kita pada masjid mempengaruhi sikap kita pada masjid, mempengaruhi program kita pada masjid. Nah, maka dari itu kesalahan ini teman-teman sekalian harus dikembalikan pada definisi bagaimana Nabi Muhammad SAW ngerani masjid yang sering kita bahas di PMB ini kan. Ya, setidaknya ada fungsi ibadah, Nabi menggunakannya untuk ibadah, Nabi menggunakannya untuk pendidikan, ya. Jadi yang namanya pendidikan gedung, ya, lalu kemudian halakoh santri, ya itu bisa pakai masjid. Nabi juga menggunakannya untuk sosial, gantungkan panen-panen kurmamu di tiang-tiang Masjid Nabawi. Kalau misalnya kamu masak untuk 2 orang, ajaklah yang ketiga. Kamu masak untuk 3 orang, ajaklah yang keempat. Itu namanya sosial. Ada ibadah, ada pendidikan, ada sosial. Sampai kemudian Nabi membangun yang namanya pasar Makkah di samping Masjid Nabawi. Itu adalah bagian dari muamalah, ya, fungsi ekonomi. Nah, gini loh. Kalau teman-teman masjid definisinya adalah definisi ini, nanti berubah pada programnya. Maka nggak anti sama program makan-makan, nggak anti sama program nyantunin anak yatim, nggak anti sama program nih berapa nih single parent janda yang kemudian harus dihidupi, ya bikin sekolah gratis, itu nggak anti ke situ. Tapi kalau definisi tentang masjidnya belum sama, ini yang repot. Ya. Jadi Masya Allah tabarakallah, ya, ini Bung Ben kembali lagi menggagas narasi masjid, dan Masya Allah ini 100-an orang masjid dari ketakmiran dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang nonton bareng. Terutama nih teman-teman nonton bareng, samakan dulu definisinya, ya. Karena saya bahas kesalahan, ya saya fokus kesalahan. Kesalahan Anda adalah definisi di kepala Anda beda-beda.
definisi atas masjid di kepala takmir berbeda-beda. Itu dia. Definisi masjid di kepala ketua berbeda dengan definisi masjid di kepala bendahara. Definisi masjid di kepala bendahara berbeda dengan definisi masjid di bagian idarah, bagian imarah, bagian ibadah, bagian PHBI. Ini yang membuat kita nggak pernah satu suara di dalam mendevelop masjid. Ya. Makanya kalau bahasanya bersama Bung Ben dulu di Masjid Munzalan Mubarakan ya, itu yang harus kemudian kita samakan itu mustalahat, peristilahan atau definisi. Kita samakan dulu definisinya. Ini masjid apa? Dia adalah platform kaum muslimin. Ini masjid apa? Dia adalah pusat aktivitas kaum muslimin. Kalau dia pusat aktivitas, maka ridholah menjadi pusat aktivitas. Ya. Berapa banyak masjid yang kalau dia rame, takmirnya nggak nyaman, ya, kotor, rame, listrik kepake, ya, lampu boros, ya, gimana? Jadi definisinya di kepala masjid adalah candi, ya. Ini definisinya apa? Saya ngutip ceramahnya Ustaz Jazir ya. Banyak takmir yang kemudian mendefinisikan masjid adalah candi, jadi harus tenang, harus syahdu, gitu kan? Padahal sebaik-baiknya sholat adalah di rumah illa maktuba, ya, sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali yang diwajibkan. Maka kalau mau khusyuk, mau tenang, sebetulnya sholat itu di rumah. Masjid itu pusat activity. Yang wajib adalah yang di masjid terbaik adalah sholat 5 waktu itu. Samakan definisinya dulu. Ya. Jadi di definisi ini saya manjang. Misalnya suku Habisyah bermain tongkat di dalam masjid. Jadi masjid latihan ketangkasan. Oke. Aisyah lomba lari bersama Nabi Muhammad SAW lari-larian di masjid. Berarti masjid kalau misalnya lepas dari sholat memang mau digunakan untuk playground selama memang terjaga kesucian, oke. Masjid kemudian digunakan menjadi madrasahnya Ahlus Suffah. Nabi di majelis duha mengajarkan pengajaran hadis di Masjid Nabawi. Berarti dia bisa jadi kelas pengajaran, ya. Dan itu salah satu contohnya kenapa universitas tertua di Indonesia itu bernama Universitas Qarawiyyin. Itu kan asalnya Jami' Al-Qarawiyyin. Ya, Jami' Al-Qarawiyyin pertamanya masjid, lalu kemudian karena santrinya makin banyak, tulabnya makin banyak, akhirnya dia bikin kelas-kelas menjadi kampus. Jadi teman-teman sekalian, pertama definisi. Nah, definisi ini harus dikembalikan kemana sekarang? Ya. Definisi ini teman-teman harus dikembalikan kemana? Ya, harus dikembalikan ke syariat. Definisi masjid secara syariat, udah ada bukunya, fikih masjid. Harus dikembalikan kepada sirah Nabawiyah. Bagaimana kemudian Nabi menjalankan itu semua? Intinya harus dikembalikan kepada keilmuan. Ilmunya gimana? Jadi jangan keras-kerasan suara. Contoh nih, Ustadz, saya ditegur sama alim ulama setempat, katanya uang masjid nggak boleh dipakai untuk makan-makan. Itu ada benarnya. Kalau memang uang kas masjid itu terakatkan mutlak untuk kepentingan masjid, misalnya dia labelnya wakaf, itu nggak boleh buat makan-makan. Atau misalnya maslahat masjid, ya memang ada kitab yang kemudian menyebutkan terkunci. Tapi kalau nggak ada labelnya, itu am. Makanya kita kembalikan kepada keilmuannya. Bahkan kalau kita kembalikan kepada keilmuannya, masjid Nabi nggak ada cancelnya, nggak ada Baitul Mal, kan kayak gitu. Nah di Baitul Mal itu nanti akadnya 3 lagi, ada zakat harus habis, ada wakaf harus berubah jadi capital expenditure, jadi tanah, bangunan, equipment, peralatan. Ya, ada infak yang bisa digunakan sesuai dengan akadnya. Jadi definisi ini harus dikembalikan kepada syariat, kepada sirah, kepada keilmuan. Jadi ngapain kita ikut PMB ini? Untuk mengembalikan definisi itu. Supaya kita satu kepala, supaya isi kepala kita ini sama, teman-teman sekalian. Gajah, kita ketemu binatang. Gajah bukan. Gajah atau badak. Jadi jangan sampai bapak satu bilang badak, bapak satu bilang gajah. Hati-hati. Badak atau harimau? Beda nih. Kalau harimau kasih makan daging, kalau badak makanannya beda lagi, kalau kuda dia makanannya beda lagi.
Ini kudanya apa harimau? Definisikan. Nah saya alhamdulillah diasuh sama Bung Ben keliling di masjid-masjid ya, diberi platform dakwah, bersentuhan sama masjid-masjid. Udahlah, saya hafal banget. Takmir, kenapa nggak jalan program, kenapa nggak bagus dalam musyawarah, kenapa meeting-meeting itu semua kosong, rapat-rapat itu semua nggak ada gunanya, karena definisinya berbeda. Di kepala kita tuh, kita mendefinisikan masing-masing. Oh ini bangunan, harus begini, oh ini begini. Jadi masing-masing punya definisi sendiri. Oh masjid itu harus begini, ya harus itu kata siapa, harusnya seperti apa dulu gitu loh. Kita kembalikan pada syariat, pada sirah, pada keilmuan. Nah ketika definisinya itu sama, baru bisa terbang. Ya, baru bisa terbang. Samakan definisi dulu. Makanya kepada umat, kepada jamaah, itu kajian-kajian seperti ini jangan cuma di pengurus. Ya, saya senang sekarang di Bekasi sudah mulai diputar ya. Saya di Jakarta kajian-kajian subuh kemarin di Purwakarta juga Masya Allah bicara tentang masjid. Ya harus dibicarakan ke semua umat. Kayak misalnya gini ya, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Itu ada yang error juga dari jamaah itu. Jamaah ngomong begini, itu tuh urusan lembaga zakat, ngapain mesti ikut-ikut? Perhatikan. Itu tuh urusan lembaga zakat, ngapain ikut-ikut? Masjid, ngapain mesti ikut-ikut? Tahu nggak sebetulnya lembaga zakat itu di mana? Awalnya Nabi menancapkan masjid. Lembaga zakat itu pada hakikat dasarnya dia itu Baitul Mal. Dia itu harusnya lahir dari masjid. Maka ngopeni orang-orang Ustadz Afid itu tanggung jawabnya masjid. Ya hari ini dengan ijtihad lembaga-lembaga dakwah, ijtihad para senior dakwah, masjid sendiri, lembaga zakat sendiri, masjid sendiri, lembaga infak sendiri, masjid sendiri, badan wakaf sendiri, itu monggo lah silakan. Tapi kalau kita kembalikan ke definisi yang tanggung jawab itu masjid. Lalu sekarang dia ngomong, ngapain masjid ngurus-ngurus zakat, itu gimana tuh? Gak belajar sirah. Coba ke Madinah, nanti ketemu sama museum, ya kehidupan Nabi, di situ ada denah masjid denah kota Madinah sewaktu Nabi hidup, ada lampu-lampu. Lampunya ditekan nanti sama guide. Rumah Abu Bakar, tet, nyala. Rumah Abdurrahman bin Auf, tet, nyala. Masjid Nabawi, tet, nyala. Itu ditekan Baitul Mal, di depan Masjid Nabawi itu Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ngurusin infak, ngurusin zakat, ngurusin wakaf, itu dia satu holding sama masjid. Ini masalah definisi. Begitu definisinya berbeda, ngomongnya begitu. Kenapa nggak lembaga zakat aja yang ngurusin? Itu kan urusan lembaga sosial. Lah, yang masjid itu lembaga sosial. Lah kamu kira masjid cuma gedung? Kamu kira masjid cuma bangunan songgok, bangunan miliaran? Nggak gitu cara berpikirnya kawan-kawan. Ini makanya butuh perspektif keilmuan yang mumpuni. Nah makanya sekali lagi dalamin ini. Yuk kita samakan definisi kita tentang masjid. Apa itu masjid? Masjid digunakan sebagai apa aja di zaman Nabi. Dilihat keilmuannya, dibongkar. Ya. Nanti kita akan merasakan itu bahwa di zaman Nabi imam masjid adalah imam masyarakat, adalah imam ekonomi, adalah imam kepemimpinan umat. Satu sosok. Ya dia memimpin sholat, ya dia memimpin wilayah, ya dia memimpin masyarakat. Itu kadang-kadang juga kepisah-pisah. Imam masjid vendor, pokoknya ngafal Quran yang gak salah sih, hafiz. Tapi ketika umat ada masalah kemana? Akhirnya ada ketua DKM, imam masjid gitu ya. Lalu kemudian apa-apa yang terpisah-pisah. Nah ini dikembalikan lagi ke masalah definisi. Ya, oke ya. Ini panjang banget ya, saya sudah 24 ya. Intinya itu, samakan persepsinya. Dengan apa? Dengan belajar. Belajar aja jangan nebak-nebak, jangan berwacana yang nggak ada pondasinya. Ini saya nggak ada nih dalil segala macam karena source-nya udah bertebaran. Anda lihat aja ke mana, ke source yang ada, ketemu tuh fungsi ibadah, pendidikan, sosial, ekonomi itu ketemu di sirah semuanya. Oke. Sekarang kesalahan yang kedua. Dulu ya. Kesalahan yang kedua kawan-kawan sekalian itu kesalahan di titik mobilisasi. Ini gini ya. Umat kita itu punya
satu tren yang menurut saya kita perlu kritisi lah. Trennya itu apa? Trennya itu gini, senang kalau ramai. Walaupun ini ada hadisnya, aku senang umatku yang banyak. Senang kalau bisa sampai nutup jalan. Ini saya nggak nyindir salawat dan alawin ya. Saya rotibul hadat, rotibul atas, atos, saya ikut haul solo, ya, saya hormati para habaib. Cuma kadang-kadang kita kalau udah nutup jalan kita bangga, kita rame. Ya. Rame, ya, lalu kemudian parameternya nutup jalan banyak. Jadi yang kita mobilisasi adalah people-nya. Ini benar-benar aja sih. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa memobilisasi manusia itu hanya satu kaidah dari masjid. Setiap azan, laki-laki muslim harus ngumpul di masjid. Sholat, menuju masjid. Hayalal salah, hayalal falah. Itu mobilisasi, people yang dimobilisasi untuk bertemu dan berinteraksi. Betul. Tapi Nabi tidak hanya memobilisasi manusia. Jadi Nabi itu, kalau saya bisa gambarkan, Nabi itu mobilize. Nabi itu mobilize pertama people. Lalu Nabi mobilize knowledge. Walau rafa'nahum biha. Jadi diangkat dengan Al-Quran. Jadi masyarakat itu, kalau bahasa yang Bumben, Baitullah, Baitul Quran. Nah, jadi habis masyarakat itu dimobilize, harus ada pencerahan. Makanya senada dengan apa yang Bumben lakukan, pesantren terbuka. Oh, namanya berat banget. Itu apa yang dimobilisasi? Knowledge, Pak. Knowledge. Kalau Anda lihat apa yang dilakukan Bumben dan kawan-kawan dakwah di Pontianak, relatif dalam 5 tahun terakhir lah. Ya. Saya menemani intens sebetulnya dari 2019-an. Ya, at least 5 tahunan lah. Apa yang sebetulnya di-develop sehingga ada Masjid Baitul Huda, ada Masjid Ismu Yahya, lalu bergerak sekarang seluruh Indonesia. Itu yang dihantam tuh knowledge, Pak. Yang dimobilisasi itu knowledge. Yang dicerahkan itu pikiran. Jadi habis manusianya dikumpulin, dididik. Ini dikumpulin doang. Oh, PHBI, Ustadznya beken, kumpul 2000, jadi omongan. Masya Allah Ustadz, kemarin Ustadz ini datang, disebutlah Ustadz beken. Yang datang 2000 orang. Prestasi kah? Kalau kita ngerti tentang hasrat mobilisasi, bukan itu Pak. Itu salah satu. Umat rame, yes, tapi ente apain nanti di situ? Alhamdulillah Ustadz, sholat subuh kita 5 saf, 1 saf 30-an, sebenarnya 150. Terus, kajian pada subuhnya ada nggak? Kajian Qur'annya ada nggak? Ini yang sholat makin dekat kepada Allah. Ini keilmuan mereka bertambah nggak? Jadi mobilisasi people, mobilisasi knowledge. Nah kesalahan kita, knowledge-nya ada dimobilisasi. Kalau kita jujur, 52 kali Jumatan, 1 year, ada silabus nggak? Ustadz ceramah setiap Selasa malam, majelis taklim bapak-bapak, ibu-ibu, warga setiap Sabtu malam. Topik nggak? Tematik. Datang ngomong akhir zaman, besok datang ngomong parenting, besok datang ngomong rumah tangga, besok datang ngomong. Nggak ada Riyadhus Shalihin satu paket, nggak ada. Nggak ada kita misalnya bicara tentang siasa Islamiyah satu paket gitu, nggak ada. Sirah satu paket, Rabu malam sirah terus, Mubarak Furi dari bab Makkiyah sampai kemudian Madaniyah, nggak ada. Kita nggak terstruktur, Pak. Kenapa? Kita nggak memobilisasi knowledge-nya. Knowledge-nya kita nggak mobilisasi. Nah, PMB ini memobilisasi apa? Pikiran teman-teman. Teman-teman sekarang nonton bareng itu apa? Untuk dimobilisasi pikirannya. Untuk dihidupkan lagi pikirannya. Indonesia ini merdeka, kenapa? Ada syarikat Islam, ada syarikat Islam, Cokro Aminoto, dan para penggerak Islam lain itu menghidupkan satu definisi baru tentang kita bisa punya yang namanya Indonesia, diejak satu entitas baru namanya Indonesia, Nusantara dan seterusnya. Itu knowledge, knowledge-nya dibuka. Ya. Bangsa Quraisy itu dibuka knowledge-nya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Kamu tuh adalah orang yang mulia, kamu
diciptakan dengan sebaik-baiknya. Itu knowledge yang ditantang. Dikasih cerita di surah Ar-Rum tentang Rum dan Persia berkelahi. Surah 30, bangsa Quraisy di Mekah orangnya 50-an, lalu kemudian diinjek wawasan geopolitik. Makiyah itu surat. Ini Bung Ben kalau ketemu saya ngomong geopolitik panjang. Jadi Romawi Persia itu diinsert dalam pikiran umat itu sejak Makiyah. Jadi yang didorong ini knowledge. Nah, habis people knowledge baru resource yang dimobilisasi resource. Apa itu resource? Macam-macam, bisa uang, bisa aset, ya, bisa networking. Ini juga nggak ke develop. Manusianya dimobilisasi. Oke, manusianya disuruh datang di masjid. Oke, pengetahuannya dimobilisasi, resource-nya juga. Saya cerita sedikit tentang Almas. Almas itu kan grand store 2 miliaran. Maka kalau titik lokasinya belum ada, ngantri dulu DP sejumlah uang gitu. Itu antrian yang sudah saya himpun plus yang sudah realisasi 15 miliar. Itu 3 minggu. Umat ini uangnya banyak banget. Siap Ustaz 250 juta. Siap Ustaz 200 juta. Siap Ustaz saya 1M, saya 4 lokasi Ustaz, syirkah. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Nah, ini kan lepas ini. Kenapa dia jadi begini? Ini kan lepas kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah. Berapa banyak jamaah punya rumah kosong? Berapa banyak jamaah punya dana nggak bergerak? Oke lah dia bisa mau bisnis, padahal kita bisa amal usaha. Berapa banyak lahan-lahan yang tidur? Berapa banyak orang yang punya potensi? Berapa banyak anak muda kita yang nganggur? Ini nggak kita mobilisasi. Ini nggak kita mobilisasi. Hari ini Baitul Huda di Bandung, saya baru tadi makan siang, itu sudah ngasih makan 300 orang. Di program 170 hari masjid makan-makan. Dia memobilisasi resource. Ya. Menghimpun 1 miliar lebih untuk wakaf. Itu cepat banget Baitul Huda itu. Yang dihimpun resource. Program ngasih makan, lalu kemudian resource dihimpun. Sekarang sarung datang, telur datang, Jumat ini 1 ton beras datang. Itu kerja 170 hari, nggak sampai setahun. Nggak sampai pun ya setengah tahun tek lah mungkin. Nah jadi kita harus berpikir 3 nih. Ya, berpikir memobilisasi. Jadi kalau mobilisasi saya simpulkan di sini. Teman-teman kalau mau mobilisasi, apa yang harus dimobilisasi? Apa yang harus digerakkan? People, manusianya harus digerakkan. Lalu yang kedua, knowledge-nya. Lalu yang ketiga, resource-nya, sumber dayanya. Sumber daya itu macam-macam. Ya. Bagaimana kemudian sumber daya network para artis dimobilisasi ke Pontianak, itu kan skor tersendiri. Bagaimana kemudian kompetensi para ahli kemudian dimobilisasi ke dakwah, dimobilisasi ke masjid. Di PMB ini ada teknologi, ada masjid digital, ya, dan seterusnya. Ini bagaimana kemudian keilmuan dimobilisasi. Nah, banyak kita cuma senang rame aja. Rame, tepuk tangan. Maulud rame, tepuk tangan. Isra Mi'raj rame, tepuk tangan. Ramadan rame, tepuk tangan. Udah, habis itu sudah. Nggak ada yang kemudian di-develop. Padahal masjid kalau mau kita bekerja, menghimpun resource luar biasa. Kenapa Ramadan makanan banyak? Perhatikan tadi. Kenapa di Ramadan orang nyumbang? Kenapa di Ramadan infak naik? Kenapa di Ramadan zakat naik? Sederhana Pak. Karena masjid mengorganisir itu. Karena masjid bikin Excel, jadwal, kasih makan. Karena masjid buka loket, zakat. Karena masjid bikin kepanitiaan, Ramadan. Karena masjid mengorganisir kebaikan di Ramadan, Ramadan naik uang. Kenapa Syawal mati? Panitianya bubar. Ya kan? Panitianya bubar. Mengorganisir mobilisasinya bubar. Anda menganggap udah masih nggak butuh makan lagi di Syawal, di Zulhijjah, di Muharram. Emangnya umat tiba-tiba nggak punya makanan di Syawal, di Muharram, di Zulhijjah? Apakah dermawan dan tiba-tiba mati? Ini cara berpikir kita salah berpikir tentang masjid, Pak.
Masjid itu mampu memobilisasi kebaikan. Masjid itu mampu memobilisasi sumber daya. Ya. Atas nama masjid orang mau melakukan apa saja sebetulnya. Nah ini tinggal takmir berpikir apa yang harus dimobilisasi. Makanya jangan malu-malu penghimpunan, jangan malu-malu Pak. Open wakaf, jangan malu-malu. Ya, bikin baitul mal, jangan malu-malu. Kan bukan buat Anda juga uangnya. Ya kan? Mengalir juga kemudian manfaat itu kepada masyarakat. Ini yang kedua. Ya Allah, 23.5 ya. Kita banyak diskusi aja ya. Yang ketiga, yang menurut saya fatal, coba dari yang pertama apa? Definisi. Ya. Ketik-ketik di sini boleh lah, supaya catatannya hilang. Definisi, ya kesalahan definisi. Lalu yang kedua, kesalahan di titik mobilisasi. Jadi definisinya beda-beda, yang dimobilisasi cuma manusia. Yang ketiga di titik ini, otoritas. Bapak Ibu yang mengikuti talim ini, ketakmiran itu kan begini teman-teman sekalian. Kita itu adalah jamaah. Ini saya suka banget ini kalimatnya Bung Ben. Kita itu jamaah bukan gerombolan. Gitu ya Bung Ben. Ini Bung Ben lama ini. Jamaah berarti ada dipimpin. Jamaah itu dipimpin. Ya. Dipimpin, memimpin. Gitu loh. Nah, kenapa di ketakmiran masjid itu fungsi ini nggak jalan kawan-kawan sekalian? Karena yang saya rasakan adalah otoritas lemah. Otoritas lemah. Saya pernah di-link program sama satu masjid. Kalimatnya begini, Ustadz, program Ustadz disetujui oleh ketua 2. Tapi ketua 1 belum dengar, ketua 3 belum dengar, ketua 4 belum dengar. Anda bisa bayangkan. Yang setuju ketua 2. Ini ketua 1 belum dengar Ustaz. Ketua 3 belum dengar, ketua 4 belum dengar. Begitu dirembuk kelahi. Ini Ustaz Reddy siapa? Ini nanti kalau begini gimana? Ini gimana? Enggak pernah jalan, Pak. Coba lihat kelakuan kita hari ini. Anda menentukan gaji marbot, tengkar. Marbot tuh udah dapat rumah, udah dapat tempat, udah dapat makan, gak usah digaji. Tapi dia begini, gak bisa ngambil keputusan. Ketua takmir bikin makan siang, di demo sama jamaah. Wah masjid kok dibuat makan siang cuma 4 seri, habis itu tutup. Kenapa? Karena gak ada otoritatif. Maka saya bilang sama ketua DKM, kalau saya coaching tentang masjid, ketua DKM, kamu berdiri di atas ilmu, berdiri di atas syariat. Bukan berdiri di atas suara jamaah, lu kira ini pemilu. Ente kira ini pilkada. Ente kira ente itu dapat mandat dari jamaah lalu kemudian ikut. Ini jamaah berilmu atau enggak? Gak boleh makan di masjid. Saya sebagai jamaah gak terima. Kalau gak terima gak apa-apa. Tapi Nabi nyuruh ada makanan di masjid. Gantungkan kurung ada di tiang-tiang masjid. Saya gak terima ada yang tidur di masjid. Ahlus Sufah itu tidur dalam masjid Nabawi. Ini masjid ngikutin Nabi. Kok kamu tiba-tiba gak boleh tidur di masjid? Kamu nabinya siapa? Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi perlu adanya otoritas yang benar-benar firm, terutama kita. 1 juta titik masjid ini dapat dipastikan, dan ini pernah saya sampaikan kepada Bung Ben, gak tahu nih formulanya ketemu nggak. Saya bilang Bung Ben, masjid warga itu deadlock Bung Ben. Saya bilang kayak gitu. Mereka harus berganti secara periodik, 5 tahun ganti, 2 tahun ganti. Mereka dirongrong terus sama warga, karena warga menganggap ini masjid bareng-bareng, maka suara harus bareng-bareng. Ini masjid warga, maka harus confirm warga. Ini masjid sama-sama, maka harus bicarakan sama-sama. Ini deadlock di warga. Curhat aja, coba aja buka ini. Survei 120 orang, pasti begitu. Ngaku aja, ayo ngaku di message, ya kan? Bikin program begini nggak jalan, bikin program begini nggak jalan. Makanya perlu kita membangun otoritatif yang firm, legitimasi yang firm, ya atas dasar keilmuan, ya bisa dengan ceramah, bisa dengan edifikasi, supaya ketua-ketua DKM ini punya taring untuk ngambil program. Saya tuh
Ya Allah, berapa sih lulusan PMB kita itu? Lalu berapa yang bersinar? Ya. Atau misalnya, ya saya lihat ada beberapa yang sudah mulai bergerak dan seterusnya. Tapi berapa yang firm yang tiba-tiba langsung punya hadir gitu. Baitul Huda, otorisasi sidak diserahkan sama wakif Pagudaya kepada kawan-kawan sidak, kontrol pusat Ismu Yahya ditaruh orang, dia otoritatif. Munzalan Mubarakan otoritatif, ya. Berkabuk sekalian Manatawi di Balikpapan otoritatif. Masjid Al-Fat ini Ustadz Rohmat Kiromat otoritatif. Masjid keluarga otoritatifnya menantang. Nah, maka gimana nih Ustadz solusinya? Ya mau gak mau kunci dengan legalitas, kunci ya dengan posisi kalau Anda ketua DKM, Anda putuskan ya harus tebal-tebal telinga. Ini kadang-kadang ketua DKM baperan juga. Ngapain tuh? Ngurus-ngurus janda, ketua DKM-nya ini lagi modus, baper, jadi nggak ngurus janda lagi. Ya kan, ngapain tuh ngurus-ngurus anak yatim kayak iya-iyanya baper, ngapain tuh ngumpulin infak kayaknya mau hidup dari infak segala macam baper. Ya, ini Anda punya otoritas, Anda jalanin. Gitu. Nah jadi saya ingin bicara, mari kita berdiri di atas ilmu. Sekali lagi ya, berdiri di atas ilmu. Berdiri di atas syariat. Kita punya terus berdiri di atas syariat. Jadi susah syariat nggak? Yuk jalan. Yuk kita putuskan. Berdiri di atas itu. Ya. Nah ini yang saya harapkan bisa berjalan. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf ya, dari 13 saya potong aja supaya ingat gitu ya. Jadi teman-teman sekalian perhatikan betul masalah definisi. Kenapa kita ini selalu berdebat? Karena kita beda definisi. Ya. Kita ini beda definisi, jadi kita suka kelahi karena definisinya berbeda gitu. Ya. Lalu kemudian mobilisasi, apa yang harus dimobilisasi? Jangan cuma orangnya aja, jangan cuma ramenya aja, pengetahuannya mobilisasi, resource-nya mobilisasi, ya pengetahuannya dan seterusnya. Yang ketiga adalah masalah otoritas. Ini fatal, ya. Yang saya anggap ini adalah masalah krusial di mesin-mesin yang ada. Saya kira terima kasih. 2042 ya. Gak tahu ini mau sampai jam berapa. 21.15 gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz. Luar biasa nih. 13 jadi 3. Nah, tapi itu banyak jadinya Ustaz dia. Dari 3 nih bisa jadi 13 lagi nanti insyaallah. Nah, bismillah, alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan ya Bapak Ayah Bunda terkait dengan kesalahan-kesalahan kita di dalam mengelola masjid yang dipadatkan sama Ustaz Randy. Ini PMB spesial 7 hari, biasa PMB 1 sampai 7 1 bulan, jadi 13 karena 7 hari jadi 3 ya Ustaz ya. Spesial karena spesial ya, jadi Ustaz Randy itu dia juga memadatkan. Insyaallah kita sama-sama nanti berdiskusi dengan beliau. Kira-kira sampai 21.15 ya, setengah jam untuk diskusi kita nanti kita buka kepada teman-teman ini yang diutamakan yang langsung bertanya via Zoom meeting ya. Nah, jangan dari chat. Ya, silakan. Bang Wiwit dari Sorong, silakan Bang Wiwit. Apa dong? Ya, silakan Bang Wiwit. Assalamualaikum, Ustaz Randy. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Bang. Sebentar, ini sinyal takutnya ya. Pak Wiwit, sorean. Assalamualaikum, ya, Ustaz. Ahlan. Sebentar, Ustaz. Ini sinyal takutnya nggak bagus tadi di bawah. Ini Ustaz, mohon maaf ini saya berdasarkan pengalaman pribadi nih Ustaz ya. Ini curhat ya. Kalau yang tadi yang poin 1, 2 itu saya tidak masalah, saya setuju sekali. Cuma yang poin 3 yang mengenai otoritas nih itu harus lebih berhati-hati Ustaz. Iya. Maksudnya gini,
Ini kejadian misalnya gini, lu ikutin PMB, kemudian otoritas harus full. Kemudian ada orang yang menawarkan ini tolong urus masjid saya. Tahu akan kejadian masjid dibegal saat. Masih dibegal gimana tuh? Jadi misalnya saya punya di masjid gitu. Ya. Kendala letak masjid dan rumah saya ini jauh, kemudian ketemulah teman penggiat masjid, gitu kan. Tapi begitu masuk ke dalam masjid itu, saya ditinggal di tengah jalan, Ustaz. Padahal legalitas segala macam saya yang pegang, gitu. Kemudian dengan mengatasnamakan otoritas, gitu, Ustaz. Gitu. Tokonya muncul. Masjidnya masjid warga atau masjid wakaf keluarga, Pak? Jadi gini, masjid wakaf keluarga. Kemudian saya kenal baik gitu kan, kenal baik sama pewakafnya belasan tahun gitu. Karena saya keterbatasan ilmu dan waktu, akhirnya ikut PMB saya. Kemudian ketemulah penggiat masjid gitu. Kemudian konsepnya bagus segala macam, masuk. Kemudian tanda kutip perjalanan ke sini yang dikejar-kejar tuh baru berjalan satu setengah bulan yang dikejar-kejar legalitas, sudah minta SNK BPKB. Kalau analogi motornya nih. Iya. Padahal SNK BPKB dari pewakil saya yang pegang. Iya. Kan? Nah sekarang padahal programnya di tanda kutip nggak berjalan bagus. Iya. Gitu. Nah, akhirnya saya putuskan. Tapi masih sama Bapak nih ya? Akte ya, gitu semuanya. Kalau SNK BPKB saya yang pegang, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, good. Saya jelasin ya. Oke, tapi secara fisik bangunan dikuasai. Nah, beliau ini bawa tim sekarang kemarin udah terbukti bahwa korban di dalam timnya. Jadi kayak gini nih, sampai karena mengatasnamakan otoritas di dalam tim itu misalnya punya jamaah. Kalau dia nggak punya legalitas, otoritasnya kenapa dia ngomong itu berotoritas? Pertama gini ya, sekarang dia menyalip dari sebelah kiri langsung ke pewakif. Oke. Jadi SNK BPKB saya yang pegang dari pewakif, ya kan? Cuma dia menyalip ke sebelah ke pewakif, dia ngomong gini. Ya karena saya berjarak, akhirnya dia menguasai masjid. Nah, saya sih nggak terlalu masalah ya masjid dalam ini milik Allah. Cuma ternyata perjalanannya itu sekarang sampai yang saya sedihnya gini, dia bawa timnya ini keluarganya sendiri, istrinya, Ustaz. I know. Istrinya sendiri, Oke. gitu ya. Sampai Pak. ya. Mohon maaf. Pak. Insya Allah. Siap. Nanti saya jawab. Thank you. Itu aja. Buat saya siap. kita harus mengenai otoritas gitu, Ustaz. Ya, oke. Ya, jadi karena menurut saya kalau modal cuma 918, saya udah menemukan di 995, 996 sampai 9107. Ya, insyaallah. Ya, Ustaz, gitu aja. Makasih Makasih. ya. Mau dijawab langsung atau kumpulin dulu Ustaz Randy? Pak, jawab langsung aja. Siap. Silakan Jadi, Ustaz Randy. gini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada aset wakaf yang mewakafkan namanya wakif, pengelolaan ini dikelola oleh namanya nazir. Ya. Nah makanya sebetulnya saya lebih suka istilahnya to'iyah ya, bahwa masjid itu sebetulnya sultan. Jadi ketakmiran iya, amil iya, nazir iya, tannya gitu. Jadi sistem ultra sultan ya, taknya takmir, a-nya amil, n-nya nazir. Jadi langsung jadi takmir, amil, nazir itu sebetulnya adalah kekuatan masjid. Nah, kalau wakifnya ini keluarga, maka ketika dia berwakaf sudah putus. Aset wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan lagi
tidak boleh diwariskan lagi, tidak boleh diwasiatkan lagi. Nah, lalu tapi aset wakaf ini harus dikelola. Siapa yang mengelola? Adalah nazir yang ditunjuk oleh wakif. Nah, biasanya tipe pertama adalah agnia yang punya aset langsung mewakafkan pada ormas besar. Saya wakafkan pada Muhammadiyah, saya wakafkan pada Wahdah Islamiyah, saya wakafkan pada Munzalan, saya wakafkan pada Ismuhu Yahya Sidak, saya wakafkan pada Masjid Sejuta Pemuda, saya wakafkan pada Nahdlatul Ulama. Kayak gitu. Itu biasanya tipe pertama. Tapi tipe kedua, boleh saja keluarga wakif ini membangun yayasan. Ini saya bangun dulu perspektifnya. Keluarga wakif membangun yayasan keluarga, di mana keluarganya itu juga yang mengelola aset wakaf ini. Itu juga ada di Anamiro, Lamongan. Itu keluarga. Masjid Suciati Saliman Jogja, setahu saya, masjid keluarga, dia bangun yayasan juga dikontrol sama keluarga. Itu boleh-boleh saja. Nah, nyangkut di permasalahan Mas Wiwit, saran saya dikembalikan pada amanat wakif. Jadi jalan tengah ini yang memutuskan adalah wakif, dikembalikan kepada niatan wakif yang awal tadi itu. Ya. Wakif memang tidak menguasai masjid, tapi kalau sudah ada silang ini, siapa yang kemudian mengelola segala macam ya harus dikembalikan. Ya, saran saya Mas Wiwit melakukan perundingan, ada wakif, ada tim juga yang Mas Wiwit berseberangan, kumpul, kemudian menurut wakif gimana? Kalau saya begitu, ya, saya pernah mengurus masjid yang sengketa juga, Pak. Maka saya konfirm wakifnya. Saya waktu itu berhadapan sama warga. Saya dikasih amanat, ya, untuk memimpin masjid beliau, masjid keluarga. Naik, infak naik, performa naik, program naik, ada omongan macam-macam. Saya dihadapkan sama warga. Perspektif saya, wakif mengamanatkan saya sebagai nazir, saya kelola baik-baik. Tapi kalau saya diganggu warga dan kemudian itu mengganggu otoritas saya nggak bisa jalan. Wakif memilih warga. Sekali lagi. Ya. Wakif memilih warga, aku keluar. Aku keluar baik-baik. Istriku pertama nggak mau keluar, tapi diusir juga akhirnya. Jadi mohon maaf nih ya, ini saya selesaikan dulu. Jadi izin, wakif memang tidak boleh menjual beli, itu nggak boleh. Mewariskan, mewasiatkan nggak boleh. Tapi dia punya hak untuk penunjukan pengelolaan. Nah, sekarang gimana kalau masjidnya warga, apalagi tanahnya tanah fasum? Nah, maka saran saya dibentuk multaqo orang-orang berilmu di masyarakat tersebut. Boleh. Tapi bukan pengurus masjid. Ini multaqo keilmuan, syuro, dewan syariah, dewan syuro-nya masjid. 7 orang, 5 orang, MUI kah, Pak Haji kah, siapa yang punya keilmuan, wakil dari anak muda, sebagai perwakilan di situ, masyarakat duduk dan dia mengontrol eksekusi. Ini siapa yang mengeksekusi? Amanat jatuh pada eksekutor itu. Menurut saya ini model-model yang kalau Bung Ben tentu udah banyak diskursusnya. Nanti kita lihat nanti paparan dari Bung Ben dalam beberapa hari ke depan untuk masalah otoritas ini seperti apa. Tapi bagi saya seperti itu polanya. Ya, seperti itu polanya. Demikian. Terima kasih Mas Wiwit, semoga puas ya. Alhamdulillah. Tercerahkan. Ya. Jadi kita fair aja Mas Wiwit. Sorry, aku juga pernah terusir. Reza aneh pimpin itu masjid 6 bulan, dedeng aneh dirorong sama warga. Wah, kenapa orangnya? Aku jadi nggak bisa fokus. Katanya wakif, ibu pilih wakif pilih saya atau pilih warga? Akhirnya dia pilih warga. Gak bisa begitu Mas Randy. I'm out. Kalau saya gitu Pak. Saya Bung Ben tahu. Kalau saya within di situ saya nggak jelas otoritas, saya nggak bisa berkarya, saya nggak bisa potensi saya keluar dan segala macam, saya check out. Kita usia terbatas Pak. Ya, kita kerjain ini jelas-jelas saja. Makanya ada PB kan. Siap, Pak Randy. Terima kasih ya. Terima kasih. Lanjut, next dari Masjid Al Jihad.
Dari Permai ya. Apa tuh? Hah, dari mana? Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Randy. Alhamdulillah saya sempat jadi santrinya jenengan waktu di Masjid Suciati di Wah, Masya Allah. Lanjut Jadi- Pak. Ya, jadi gini Ustaz, dari 13 yang akhirnya jenengan disimpulkan dari 3 itu luar biasa. Itu memudahkan kami. Walaupun kalau saya lihat dari berbagai baik dari segi definisi, mobilisasi maupun otorisasi itu, saya yakin hampir semua masjid mempunyai masalah di masing-masing definisi tersebut. Nah, pertanyaan saya dari ketiga itu yang harus dijalankan duluan yang mana? Karena kalau misalkan ada beberapa masjid itu mungkin yang lebih mudah adalah yang diotorisasi karena itu sudah ada imamnya, sudah ada DKM-nya, sudah ada jamaahnya gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke definisi awal itu kok saya sendiri juga harus memang syariat, harus siro, harus ilmuwan, itu kan harus punya ilmu, harus belajar. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz tadi? Menurut Saya langsung jawab ya. Masya Allah dari Permai. Randy. Ini saya lama juga di Jogja, ini awal-awal karir dakwah saya di Jogja. Masya Allah. Jadi gini Pak, kalau otoritas sudah ada, ya ini kan saya ngerti banget lah struktur masyarakat Jogja gitu. Jadi guyup, akur, harmonis gitu ya. Jadi kalau kepemimpinan itu sudah ada, yang perlu ditajamin adalah di definisi. Tapi kalau tadi Bapak ngomong ini gimana ya? Berarti kan harus ngerti syariat, ilmu dan segala macam. Diajak nonton bareng aja Pak ya gini. Jadi ada rekaman-rekaman misalnya fungsi masjid sejam diajak nonton. Atau misalnya ada grup WhatsApp jamaah di-share gitu. Dan saya rasa untuk Jogja tidak terlalu sulit ya, karena kita punya benchmark, ada masjid Muslim United, Real Masjid, ada Merapinya Ustadz Salim Afillah, ada Jogo Karyan. Saya rasa contoh-contoh masjid beres di Jogja itu di depan mata gitu. Jadi mudah-mudahan dari segi definisi itu tidak terlalu berat Pak. Nah, jadi kalau misalnya ini harus dimulai dari mana ya mungkin PR tadi definisi Pak. Karena kalau misalnya definisi misalnya gini, definisi bahwa masjid adalah baitul mal. Itu harus selesai dulu supaya warga akhirnya aku kalau ngumpulin uang mesti ke masjid kok gitu. Nah, kan sebetulnya definisi ini Pak yang kemudian oleh Ahmad Dahlan ya, guru kita semua Kiai Ahmad Dahlan itu kan Muhammadiyah itu kan hadir pertama kali kan penghimpunan kan. Kenapa bisa punya sekolah gratis, panti asuhan sampai punya sekolah, sampai punya rumah sakit kan penghimpunan kan. Jadi Ahmad Dahlan mendefinisikan gerakan Ormas Muhammadiyah sebagai penghimpunan. Lalu di film Sang Pencerah Ahmad Dahlan bawa gerobak. Ya kan, ngumpulin sarung, ngumpulin batik, ya, ngumpulin makanan dan kemudian didistribusikan ke fakir miskin. Kan itu Jogja banget, Pak. Jadi saya rasa that's the systemnya. Jadi kita otoritas insya Allah saya lihat ini udah guyup ya. Kalau saya lihat kan ada makanan-makanan kecil, gorengan, nah itu bukti otoritas sudah kuat itu ya. Diri itu kan udah bisa bawa gorengan ke dalam masjid kan berarti udah kuat itu otoritas itu. Nah, tinggal sekarang definisinya yang disamakan gitu. Siap. Gitu ya, makasih. Salam dari Pak Budi untuk jenengan. Kebetulan mau hadir tapi Waalaikumsalam. datang Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bentar ya, satu-satu ya. Maaf ini Ustaz ini. Ya, ada Masjid Al-Mutakin, Tafadhol. Silakan. Ya Ustaznya. Masjid Al-Mutakin, silakan. Kalau tidak kita lanjut berikutnya. Arsolat. Ferdiansa, ini berurut ya, Bapak semuanya. Ini Ferdiansa. ya dari Masjid aja sih bukan Ferdian sama dulu ini. Ferdiansa.
Kang Mus, Ya. kalau wakil Lanjut, Fitri lanjut. jawab, Ganti Kang Mus saya karakter jawab dulu. Siap. Kalau wakilnya sudah wafat, ahli waris yang tanya. jadinya uangnya berlipat-lipat. Jadi ini siapa nih yang bertanya nih? Saya mau tulis. Majirin. Silakan. Muhajirin Cikampek. Iya. Oke. Ahlan Masjid Al Muhajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Mohon ada sedikit contoh ya Pak dalam menjalankan tadi masalah 3 kesalahan masjid itu. Misalnya kita punya program, misalnya punya target, misalnya mau bikin sesuatu atau menjalankan sesuatu, itu apakah bisa bersamaan dijalankan atau satu-satu Pak? Atau mungkin berskala prioritas. Misalnya kita punya tujuan untuk misalnya mau membangun gedung. Dengan membangun gedung itu apakah dari ketiga kesalahan tadi bisa dijalankan bersamaan atau skala prioritas, Pak? Mungkin itu ada pertanyaannya. Ya, Pak. Ya, betul Ustaz. Ya saya jawab. Jadi teman-teman sekalian, dalam ekonomi Islam ya. Jadi dalam ekonomi Islam, akad filantropi itu dia terbagi menjadi 3 bagian besar. Pertama adalah zakat. Zakat ini harus habis di living cost, di asnaf, ya, supaya orang bisa hidup layak. Dia memang harus habis. Saya termasuk yang belajar zakat ini nggak boleh diinvestasikan ya. Jadi zakat produktif lah, terus misalnya jadi gerobak, jadi apa, no. Itu pakai akad infak produktif atau pakai wakaf. Tapi kalau zakat yang saya pelajari tarikannya wajib, harus diwajib keluarkan, ditarik paksa, dia harus habis di living cost, di 8 asnaf. Kalau infak dia sesuai dengan muqayyad program. Kalau infak makan untuk makan, infak telur untuk telur, infak beras untuk beras. Kalau wakaf, ini supaya gampang, dia boleh terbelanjakan ke 3 hal, Pak. Tanah, bangunan, building, peralatan, equipment. Jadi banyak yang nggak sadar iPad ini boleh pakai dana wakaf. HP boleh pakai dana wakaf, ya. Mic walaupun dia rusak, ada rusaknya boleh pakai dana wakaf. Peralatan itu boleh pakai dana wakaf. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak jalan bersamaan? Tiga-tiganya malah harus jalan bersamaan. Tapi masing-masing bab satu tema. Ini saran saya. Contoh masjid jenengan develop zakat, ya. Fokus dulu ke beberapa asnaf, gak usah keluar dulu misalnya yang luas-luas. Pokoknya kita fokus pada yatimnya dulu saja. Itu dipersilahkan. Ya. Yatim sama amilnya atau yatim fakir miskin itu dipersilahkan. Enggak ke semua asnaf itu dipersilahkan. Infak fokus dulu satu, misalnya infak makan. Udah kita infak makan dulu. Jadi di program zakat misalnya anak yatim, di program infak makan, di program wakaf fokus satu proyek. Jadi jangan menara dibangun, TPA dibangun, dapur dibangun, WC dibangun, nggak selesai Pak. Nah jadi ketiga ini fokus. Zakatnya apa, infaknya apa, program wakafnya apa. Saya kira demikian Pak. Ya. Thank you, makasih. Ini saran konsultatif teknis saja. Berikutnya, monggo. Siap. Masya Allah. Saudara-saudara udah, tafadhol, Bang. Halo, Ustaz. Suara sahabat muda Malang. Saudara-saudara muda Malang. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Kais Hidayat. Dan ini pengen bertanya nih. Kak itu pernah ini ada yang wakaf ya, ada yang wakaf dari wakif. Nah itu ditunjuk untuk menjadi pengelolanya. Cuma di tengah jalan karena terlalu banyak ini ya, apa namanya, suara-suara sumbang dari masyarakat. Akhirnya si wakif ini narik kembali kan wakafnya itu. Gimana itu ya Ustaz? Itu memang ini mau mobilize knowledge
wakifnya mungkin perlu juga ya, bukan hanya nazirnya. Jadi bukan hanya nazir, tapi wakifnya juga yang perlu di knowledge-nya ditambah. Apalagi ini wakaf ditarik gitu ya. Mungkin itu saja Ustaz dari mana. Ya. Siap, sama Ustaz. Kalau ada wakif mewakafkan sebuah aset gitu ya. Aset lalu dia wakafkan, itu sebetulnya ikrar saja cukup, cuma dalam undang-undang negara. Berarti sertifikatnya harus split. Sertifikatnya harus balik nama. Balik nama jadi kepemilikan wakaf. Namanya sertifikat putih. Yang nanti sertifikat ini dipegang oleh nazir. Kalau sertifikatnya sudah berubah, nazirnya jelas, itu di hukum undang-undang negara nggak bisa ditarik. Saya ulangi sekali lagi. Saya punya tanah, ya. Lalu kemudian sahabat Suro Muda Malang punya nomor induk BWI-nya, punya nomor induk nazir, ya, dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keluar, sertifikatnya berubah atas nama saya jadi atas nama pengelolaan dari Suro Sahabat Muda Malang wakaf. Nah itu nggak bisa ditarik. Nah kenapa ini bisa ditarik? Ya karena memang ada rukun-rukun legal yang nggak selesai. Kenapa bisa ditarik? Karena menurut saya ada rukun-rukun legal yang nggak selesai. Itu bab legal ya, berada ya, bab legal ya. Nah karena kita senasib dipecat oleh wakif, saya juga pernah merasakan. Jadi berikutnya kawan-kawan sekalian adalah memang begini. Kalau tanah itu balki, artinya tanah itu balki milik seseorang dan kemudian dia wakafkan, itu memang ada namanya historical burden, ada beban sejarah, ada emotional burden. Kalau tanahnya segeblek gitu, terus kemudian kamu kelola dia kasih, ini nanti keturunannya bisa menggugat, ahli warisnya, terus ada umat puji juga. Itu sahabat Suro kalau nggak bukan tanahku nggak akan bisa. Nah, gitu ya. Makanya saran saya strateginya adalah pembebasan crowdfunding. Kalau sahabat Surau kamu pembebasan crowdfunding 5.000, 50.000, 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, maka tidak akan ada yang umpat puji ke tanah kamu. Tidak ada yang umpat puji ke gedung kamu karena kamu crowdfunding gitu loh. Karena kamu crowdfunding gitu loh. Nah, makanya saran saya kepada teman-teman muda, jangan terlalu happy ketika ada agnia orang kaya ngasih kamu tanah lebar-lebar, ngasih kamu rumah atau ngasih otoritas masjid gede silakan kelola. Masjid Sejuta Pemuda membeli tanah beserta masjidnya. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Saya konsultan di Masjid Sejuta Pemuda. Kami MSP itu membeli tanah beserta masjidnya. Anggi tidak menerima masjid Ati di Sukabumi dengan cuma-cuma. Karena kalau cuma-cuma kamu punya beban. Nah makanya itu yang penting belajar sama Bung Ben, digital kayak apa, infak digital kayak apa, begitu loh. Ya. Jadi Suro sahabat muda, ya memang kita harus menghadapi episode diusir seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi pergilah kamu, ya karena wakif sudah tidak menunjuk kamu lagi sebagai nazir, ridho saja. Oke, semangat. Kalau nazirnya tidak produktif sehingga tanah wakafnya terbengkalai, boleh wakif meminta agar dialihkan ke nazir yang lain. Tergantung akad waktu ngasih. Ya, jadi akad waktu ngasihnya kayak apa? Jadi gini loh, saya kasih tanah ini untuk bangun pesantren, tunggu 5 tahun. Kalau 5 tahun gak jadi pesantren, kamu boleh ambil. Ya. Maka ngasih gimana? Gitu loh. Oh saya ngasih gak ada akad, ngasih aja, ya udah ikhlas aja. Gitu loh, kamu jangan ngasih kalau kamu gitu-gitu lagi. Nah, kamu waktu ngasihnya gimana? Oh waktu ngasih aja Ustaz, saya percaya, saya ada syarat-syarat. Ya udah, kamu udah ngasih. Ya itu udah dari mata Allah. Ya nazir kalau dia zolim gak menggerakkan tanah itu urusan dia sama Allah. Oke? Nah makanya, nah tapi bagaimanapun bisa ngomong baik-baik.
bisa jadi nazirnya nyerah. Ini gimana tanah yang 10 hektar gini. Wah, jauh ya tengah hutan, aku nggak sanggup, Bu. Ayo wes kalau nggak sanggup, ganti nazir. Tapi harus dari keridoannya dia. Karena biasanya kamu banyak ngasih tanah itu ke ustadz, ke kiai. Kita harus punya adab juga kepada para ulama. Jangan datang-datang ke rumah kiai, kamu nggak produktif. Wah, itu gawat. Sama guru tuh ya harus ada adabnya. Gitu loh ya. Jadi Masya Allah begitu ya aja ngomong baik-baik. Kalau enggak ya lupakan aja. Karena kamu sudah ngasih. Ya, Mas Ustaz. Ustaz, ternyata pernah kalau kita di jalan Nabi maka semua apa yang dilalui Nabi. Kalau siap ini, saya jelasin dulu anak-anak PB ini, biar anak PB ini jangan menganggap dakwah masjid ini bertabur bunga. Kalau kita meniti jalan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka semua pedih-perih episode yang pernah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW akan kita hadapi. Ya udah. Cepat atau lambat? Lahir di Mekah, diusir dari Mekah, masuk ke Taif dilemparin batu, masuk ke Habsyah nggak lancar, ya. Di Madinah dikhianati, bangun dakwah ada munafik, itu wajar aja udah. Ya wajar ya. Saya ketemu sama semua aktivis dakwah itu diusir, disuruh pindah, itu S1, S2, S3 lah ya. Ada yang diusir 3 kali, ada yang diusir 2 kali. Ya kalau belum diusir berarti masih SMA nih, belum lulus ya. Jadi makanya ini kita salah satu saudara aja dakwahnya lapang dada aja. Kita bangun. Kita bangun. It seems nggak oke, kita harus kemudian bergerak lagi kayak kita siapa kita bergerak. Yang penting maslahat, jangan menghancurkan dakwah. Ini kebaikan jalan, di sana jalan, di sini jalan. Udah gitu aja. Yang penting hati kita sama Allah baik, ya. Urusan kita terdepak apa segala macam itu cuma episode drama Korea aja. Jalanin aja. Ini jadi drama pengusiran semua nih alumni. Siap tadi next Rahmat, Rahmat. Dari mana Rahmat? Alhamdulillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Labuan Barat Ustaz. Labuan Barat Ustaz, Sumatera Utara Ustaz. Oh, Sumut. Ketua nih, ketua. Kami ketua nih. Ayo Bang Rahmat, silakan Bang Rahmat. Ini Ustaz, kalau kami kan tadi sudah ada program seperti bagi-bagi beras Ustaz, yang mana kami mendapatkan biaya itu dari kenclengan yang kami sebarkan di masyarakat, kemudian kami kutip lagi, kemudian kami konversikan ke beras dan kami sebarkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian seperti yang Ustaz bilang juga kami untuk langkah selanjutnya kami sudah mengikuti yang seperti dianjurkan oleh Ustaz Huda. Kami sudah ke Basnas untuk menanyakan itu. Ternyata memang mudah, cuma memang yang sulit orang-orangnya Ustaz. Nah, untuk memobilisasi orang-orang ini kami masih buta ilmu Ustaz. Orang-orang itu apa ya? Untuk gerak Ustaz. Untuk gerak Ustaz. Terus kemudian untuk ini juga Ustaz, untuk digitalisasi Ustaz, terkendala dengan keilmuan juga. Di sini banyak ya, masih banyak orang-orang tua yang aktif di masjid Ustaz yang sebaya saya saja lah minimalnya itu masih sedikit Ustaz. Bahkan kalaupun ada masih cenderung acuh gitu Ustaz. Jadi mereka kalau soal otoritas memang tidak ada masalah Ustaz, apapun yang dibuat dukung, tapi ya dukung aja gitu Ustaz, hingga belum ambil bagian. Kalau umpamanya siap ketua aja. Mungkin yang kami tanya Ustaz, step by step apa lagi yang harus kami lakukan untuk kelanjutannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita dikit aja ya. Ini gini supaya nanti ambil pelajarannya. Masjid Baitul Huda di Bandung itu berdiri di atas tanahnya juga tanah namanya Pahudaya. Ya.
Jadi Pak Hudaya ini dia punya tanah kafling, ada masjid di situ. Bertemulah dengan Kiai En. Maka Kiai En bawa narasi bahwa Masjid Ismu Yahya membebaskan banyak tanah kafling di Pontianak gitu. Maka Pak Hudaya tertarik. Ya udah, ini masjid kecil, saya kasih ke teman-teman sidak. Setahun nanti happen Pak. Setahun tuh nggak ada yang jalan. Akhirnya Ken ngomong sama saya, Ren, bisa nggak Masjid Baitul Huda ini diaktifasi? Begitu saya aktifasi Pak, saya cuma ketemu satu Pak, tim namanya Fadli. Saya bilang sama Fadli, bisa share screen nggak? Yang tim, ya. Saya bilang sama Fadli, Fadli bisa nggak kamu kasih makan setiap siang? 40 porsi setiap zuhur. Wah Kang, tapi gini, donaturnya siapapun di sendirian gini, tapi bisa nggak jalan? Akhirnya saya bilang, Fadli jalan. Saya kasih satu ilmu aja nih Pak. Ini kok error ya Pak? Mute all dulu dong semuanya. Dari mute all dulu, nanti nyalain lagi. Jadi saya kemudian kasih ilmu sama Fadli, ilmu namanya resonansi Pak. Resonansi. Kedengaran masih suara saya ya? Resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu ikut bergetarnya benda yang lain karena kamu bergetar. Karena kita bergetar, you bergetar. Kenapa teman-teman sekarang ikut di PMB sekarang ini? Karena Bung Ben bergetar. Karena Abang dari Nurul Huda bergetar. Ya, Bang Nurul Huda bergetar, Masjid Al-Ikhlas. Ya. Saya bergetar. Ini namanya resonansi. Resonansi ini kita membangun getaran. Nah, kenapa saya ngomong begini? Akhirnya sekarang Pak Baitul Huda itu 300 porsi uang datang sampai 1 miliar karena getaran. Makanya gini, kalau ditanya Ustadz penggerak susah, Ustadz yang mau gerak susah, jangan pusing siapa yang mau bergerak, kita dulu yang bergerak. Cuma ada satu orang Pak anak muda respon, satu aja dulu. Nabi itu begitu. Yang respon dakwah Nabi pertama Abu Bakar. Abu Bakar dulu aja pengen diajak. Abu Sufyan mana nanti Pak? Abu Sufyan 8 Hijriah Pak. 13 tahun Mekah ditambah 8, 21 tahun baru join Pak Abu Sufyan. Nanti Pak ada yang imannya kayak Abu Sufyan. Kita gede dulu, banyak uang dulu, banyak pasukan dulu, baru dia join Pak. Nah makanya teman-teman ini sekarang penggerak, ingat ya, kita nggak butuh banyak. Baitul Huda itu sampai 1 miliar sebulan Fadli. Kasih kemudian relawan santri-santri saya di Bandung 12-13 orang. Jadi bergerak sampai sekarang. Terbina 300-an duafa terus setiap hari berjalan kebaikan. Nah jadi tugasnya teman-teman para amat hidayat di Masjid Sumatera Utara apa? Bergerak, apa yang bisa dilakukan, bergerak terus. Yang setuju 2 orang, ayo dengan 2 orang. Yang setuju 3 orang, ayo dengan 3 orang. Yang setuju 4 orang, ayo dengan 4 orang, termasuk anak muda tadi. Cuma satu aja dulu. Artinya Pak, yang nggak mau join dan nggak respon, kamu jangan baper, kamu jangan tungguin. Ya, saya ngerti masyarakat Sumatera Utara. Kadang-kadang banyak dialognya aja tinggi, kan gitu ya Bang Rahmat. Kalau sudah debat, nggak bisa begitu, nggak bisa Bang Anu. Kalau di warung kopi itu macam dia betul-betulnya dah. Lama saya di Medan itu kan begaul itu kan, saya di perbincangan ITB itu batas semua, si Torus, si Homi, batas semua teman saya. Itu kalau kita di warung makan, tinggi semua giliran praktikum, hilang semua itu orang. Sudah begitu aja sudah tidak apa-apa. Siapa yang setuju sama kita, siapa yang oke sama kita, kita jalan. Siapa yang belum setuju sama kita, siapa yang hilang-hilang, biarkan dia hilang-hilang. Nggak apa-apa. Jadi ini saya ingatin juga kepada semuanya ya. Ayo, sudahlah. Kamu punya visi apa yang baik untuk masjid kamu, pegang, jalanin. Sendirian, jalanin sendiri. Berdua, jalanin berdua. Bertiga, jalanin bertiga. Nggak setuju, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak bisa Pak nunggu orang semua setuju. Saya aja bikin Almas Recikan ribuan orang muji, yang ingin ada juga Pak. Hamas nyerang Israel Pak. Itu yang muji se-Indonesia, yang ingin itu se-dunia, yang ingin ada juga. Ngapain Hamas kirim-kirim roket karena ada Iron Dome segala macam. Tapi lihat apa yang Hamas lakukan sekarang itu kan berdampak pada perlawanan dunia hari ini, Lebanon, Iran dan seterusnya. Kita nggak bisa meremehkan perjuangan Tufanul Al-Aqsa, ya, Hamas dan kawan-kawan gitu.
Thank you ya. Thank you ya Bang Rahmat ya. Maju terus Bang Dal. Siap. Masya Allah, berkah. Ini termasuk yang sulit ini karena di Medan ketua semua. Di Medan ketua. Siap ketua. Siap ketua. Ketua semua. Satu masjid ketua. Ada yang disuruh. Aduh. Gila. Lumayan kali ini. Semangat ya. Masya Allah, Semangat, siap. semangat. Tetap semangat semua ya teman-teman, Bang Rahmat dan juga kawan-kawan di Labuan Batu. Insyaallah. Thank you. Kita ada BKM Nasuh S. Silakan apa dulu Pak? Nasuha. Nasuha. Ya, Masjid Nasuha. Apa dulu? Gimana Ya. Mas Nasuha? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Di mana nih Pak masjidnya? Labuan Batu Pak. Labuan Batu. Oh, Labuan Batu juga. Masya Allah. Masjidnya ketua juga nih ya. Masjidnya ketua juga nih ya. Amin Ustaz. Wah, Limpul ketua Limpul. Lanjut Ini ketua. kami tanyakan Ya. tentang otoritas. Jadi di sini ada rencana otoritas ini, maksudnya ketua BKM ingin membangun suatu ruangan atau perpustakaan. Apakah ketua BKM itu harus mengundang masyarakat untuk melaksanakan tujuan musyawarah itu, atau cukup ketua BKM aja dengan pengurus masjidnya Pak? Itu aja. Terima kasih. Iya, jadi ya ini dia Pak ya. Jadi kan saya ingin menyebutnya namanya otoritas terbatas. Kenapa saya menyebutnya otoritas terbatas? Karena yang punya ilmu Pak itu terbatas orang. Sekarang kalau misalnya Anda satu masjid 500 kakak, kamu harus ajak ngomong 500 kepala keluarga Pak. Muslim 400 misalnya, meledak kamu punya mulut. Kamu harus undang semua. Apalagi Labuan Batu kan. Diundang itu semuanya bersuara Pak, sampai subuh itu syuro udah selesai itu. Sampai subuh. Apa nak selesai? Ya kan? Itu Pak, repot itu. Jadi saran saya otoritas terbatas aja pengurus masjid, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah begitu sudah programnya jalan, umumin ke warga. Warga nggak suka nggak usah wakaf. Gampang aja bapak-bapak umat. Ini masjid bangun ruangan, nggak usah infak Pak, gitu ya kan? Nggak usah wakaf Pak, ya kan? Doakan aja sudah. Santai aja sama jamaah itu. Dia bukan uang-uangnya dia juga, ngapain? Gitu kan? Jadi nggak usah terlalu didengarkan juga Pak. Mereka infak enggak, wakaf enggak, berjuang enggak, komen aja. Dari zaman Nabi yang namanya munafik, dari zaman Nabi yang namanya orang-orang komentator itu selalu ada Pak, komentator itu tidak bisa dilupakan. Jadi tebal-tebal telinga, abang-abang yang di sana. Tebal-tebal telinga, jalan terus. Pengurus masjid sepakat, ya kan? RHB ada, kontraktor ada, tancap bismillah jalan. Yang penting manfaat. Thank you Nasuha. Ya, Masya Allah. Ustaz ada dua lagi Ustaz, kita habiskan ya soal hadisnya. Terima kasih. Abdul Sugiono. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Jadi. Waalaikumsalam. Dari Masjid Baitul Salam, Ya, Cangguang, Kabupaten Bandung. ya. Saya di rumah nggak di masjid, itu ada kegiatan anak-anak ngaji, jadi nggak khusus di masjid. Siap, Jadi saya di rumah. Yang pertama saya ingin menanyakan masalah Baitul Mal yang 3 tadi itu, Ustaz Jadi. Ya. Terus kemudian saya butuh akses HP karena saya juga ingin masjid adanya pemberdayaan perekonomian, masalah pereksikan itu kayak gimana. Lalu saya nambahin perihal permasalahan perwakapan. Jadi saya kebetulan juga di kepenyuluhan itu di Kementerian Agama. Jadi suka membidangi permasalahan perwakapan. Kemudian nadir itu kan ada AIW, akta ikrar wakaf itu Ustaz Dedi. Betul. Ya, yang oleh KUA itu. Ya, betul. Nah, jadi artinya apabila tadi temu wakif itu sudah menyerahkan, itu kan menyerahkannya itu kan yang pertama apakah kepada lembaga atau perorangan kan kayak gitu, atau kelompok lah kayak gitu. Biasanya hadir itu kelompok terdiri dari 3 atau 5 orang gitu, kan ada ketua dan anggota gitu.
Ya. Nah, itu disahkan itu oleh KUA, yaitu melalui akta ikrar wakaf tadi itu, AIW, PPAIW gitu. Ya. Paham. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada AIW yang sudah ditunjuk nadirnya itu, maka si nadir itu mempunyai hak kelola. Yang maka dia juga mempunyai prosentasi dari keuntungan apabila memang wakaf itu berdaya gitu. 10% kalau nggak salah. Iya betul. Jadi kalau sudah ada AIW, sudah ditandatangani oleh kepala KUA, tadi itu sudah disaksikan, maka itu tidak bisa digugat oleh muwakil, sudah diserahkan. Betul. Begitu. Jadi istilahnya kalau yang belum itu berarti belum ke AIW, belum dibilang sebagai tadi itu. Ustaz Reni bicarakan begitu. Jadi kayak Ustaz Reni terusir itu karena kayak belum membuat legal. Diserahkan tetapi tidak diproses di KUA gitu, ditandatangani oleh KUA gitu. Jadi kayak perseorangan ditugaskan aja. Ustaz Wiwi tadi itu sorean. Nah, kita ada satu kabupaten. Nah, saya juga ikut ini karena Ustaz Wiwi itu nge-share ini, makanya saya langsung daftar. Kayak semacam itu. Itu tambahan Ustaz Reni ya. Masya Allah, makasih Pak, memperkaya. Kemudian saya juga istilahnya ini perumahan. Benar apa yang dikatakan Ustaz Reni tadi itu. Jadi kalau seandainya di perumahan itu kan kompleks. Jadi untuk otoritas itu sangat susah. Jadi harus tetap berorganisasi. Nah, di perumahan itu biasanya itu bukannya wakaf atau bukan milik pribadi. Melainkan dari perumahan tadi itu ada pasu-pasos. Nah, ini saya juga sedang mengurus untuk dihibahkan dari Pemda ya, karena udah ke Pemda kan, bukannya bukannya oleh pengembang kayak gitu. Nah, ini kita sedang proses untuk memperoleh hal yang semacam itu. Dan nanti hibahnya itu bukannya perorangan atau kelembagaan DKM, tetapi melalui payung hukum yaitu yayasan. Semacam ini. Nah, kemarin udah ditinjau, kebetulan kan ada nilai-nilai politis. Nah, saya sepakatkan itu supaya istilahnya bupati terpilih, nah itu menghibahkan kayak semacam itu. Nah, itu ada trik-trik tersendiri. Saya rasa diperbolehkan ya, Ustaz Reni ya. Betul Pak. Betul Pak. Hanya sebatas teknis saja, kayak semacam itu. Makasih. Kemudian juga kami ini sudah mengembangkan Ustaz Reni, yaitu tentang permasalahan tadi itu visinya atau istilahnya apa itu tadi bahasa definisi daripada masjid itu, yaitu untuk pemberdayaan umat masjid itu. Nah, salah satunya saya sedang lagi membangun ini masjid baru sekitar 40%, tapi sudah representatif lah, sudah bisa difungsikan. Jadi pengembangan renovasi yang tadinya kurang kurang representatif gitu, sekarang ini udah menjadi permanen kayak semacam itu. Nah, kemudian di dalam pemberdayaan ini meminjam dana talang sementara, terus kemudian kita pengembangan tadinya Madu Klenceng hancur, Kangen Water kita hancur. Nah, kemudian kita juga masalah pemberdayaan air. Jadi sumur kita bor, tesis. Nah, kemudian kita berdayakan kepada masyarakat. Nah, hasilnya itu nanti untuk pembangunan masjid, kemudian juga untuk permasalahan sosial. Jadi beresin dulu permasalahan fisiknya. Sekalipun memang kelihatannya Ustaz Reni menghendaki itu adalah kegiatan-kegiatan, jadi program-programnya. Kalau pendidikan memang ada, kemudian majelis taklim juga ada berjalan, kemudian PHBI juga kapasitasnya memang berjalan, kemudian Jumat Berkah kita juga berjalan, sampai dengan subuh juga kapasitasnya berjalan, tapi baru sepanjang al-qadarnya yang berjamaah di situ yang kita berikan ke semacam itu, Ustaz. Jadi yang balik lagi, yang Baitul Mal tadi itu yang 3 itu apa aja saya lupa. Kemudian saya minta akses nomor HP pribadi kalau seandainya diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz Abdul Subjawab dari Kemenang, lebih ahli dari saya. Jadi Pak, untuk yang Baitul Mal, bagi-bagi dulu, Ustaz. Masya Allah, yang Baitul Mal itu sebetulnya terakatkan itu gini Pak, zakat, infak. Sebetulnya zakat itu infak wajib ya. Kalau itu sedekah wajib. Nah, infak ini sebetulnya sifatnya am atau dia muqayyad pada program-program tertentu sama yang angkatnya wakaf. Baitul Mal ini dalam pengembangannya juga
ada yang bisa nerima wadiah sebetulnya titipan segala macam. Cuma saya kekuatan keilmuannya cuma belajar 3 ini Pak. Ya, jadi ada zakat, ada infak, ada wakaf. Dan terkait sama wakaf tadi benar ada AIW, lupa saya menyampaikan ikrar di KUA. Tapi sebetulnya setelah ikrar itu ya asetnya kan perlu diurus juga tuh. Sampai sertifikat itu ke BPKN. Betul. Peruntukannya nanti apa itu peruntukan wakafnya itu apa gitu? Apakah pendidikan, apakah masjid atau apa gitu peruntukan? Dan di sertifikat itu kan dituliskan nazirnya siapa kan Pak? Iya betul, AIW. Ya. AIW dalam sertifikat ada. Ya. Ya, ada tipe sertifikat yang saya lihat dinazirkan dikelola oleh. Nah, nanti mungkin ada di situ. Nah, ada kan? Iya, di sertifikat bukan atas nama sertifikatnya, tapi di sertifikat itu dikelola oleh itu ada statement. Nah, makanya teman-teman ini perlu. Jadi gini loh ya. Saya coba jelaskan dulu. Jadi ada kaidah secara syariat, ada kaidah secara hukum. Ini kayak nikah syiri sama KUA tuh, Pak. Jadi dia sah secara agama, tapi kalau udah nanti masuk legal negara, dia ada perlindungannya enggak. Sebetulnya kalau wakaf itu saya punya barang. Saya ikrar gini lisan kita tuh udah kuat Pak sebetulnya. Ya betul. Ikrar gini lisan saya serahkan tanah ini gini itu udah jatuh sebetulnya wakaf itu. Nah, cuma kan harus diikat pada perundang-undangan negara kan. Nah, makanya perikatannya itu dengan AIW tadi itu dan seterusnya ya, lewat undang-undang itu. Maka saya searah sama Bung Ben, searah juga sama teman-teman kita benar secara syariat, benar secara legal negara. Jadi pergerakannya itu. Jadi benar secara syariat, benar secara legal. Itu yang perlu kita tumbuhkan. Karena ini mungkin terakhir ya Pak Nurul Huda. Ini pertanyaan terakhir kan? Ya, terakhir Ustaz. Ya. Ini WA saya, silakan komunikasi 0811 41 99 0811 41 99 03 kali ya. Terima kasih. Saya banyak balas via voice note ya. Tapi kita harus searah ini sangat pergerakan kita sama Bung Ben. Jadi nanti kita banyak-banyak koordinasi sama Bung Ben. Bung Ben makasih. Pak Nurul Huda makasih, teman-teman makasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maju terus masjid Indonesia insyaallah. PFP, Enterprise, Ormas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah ya. Jazakumullah khair. Sarana dan tim yang di sana. Insyaallah mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali. Insyaallah sama Ustaz Randy nantinya ya. Nah, mudah-mudahan mungkin masih ada nanti PBB selanjutnya Ustaz Randy, mudah-mudahan tetap mau bersamai. Soalnya jangan bosan-bosan ini Ustaz Randy dengan tingkah pola pada masjid ya. Ya itu juga memang dan memang harus terus-terusan kita memberikan semangat dan juga memberikan motivasi. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Randy menjadi satu wasilah nih teman-teman tak bingung lagi bergerak. Karena apa? Karena udah tahu kesalahannya di mana. Nah, kalau kata apa ya guru-guru kita juga kata orang tua jangan jatuh ke lubang yang sama. Nah, karena udah tahu salahnya di mana, ya dibenerin ya. Insyaallah besok kita masih ada pertemuan kembali ya dengan guru-guru yang lain terkait dengan program kita. Insyaallah mudah-mudahan intinya kita bisa terus berhadir. Nah, ini dua materi saja sudah menarik sekali. Banyak yang bertanya tapi mohon maaf waktunya tidak cukup. Ya, tapi insyaallah jangan takut nanti setelah ini sama-sama kita belajar bersama teman belajar. Nanti ada Ustaz Haris ya. Mungkin ada juga Bung Ben masih bersamai kalau Bung Ben masih bisa jadi Zoom. Nanti juga akan saya bersamai di teman belajar. Nah, karena spesialnya PB spesial Medan ini nanti kita tetap menemani kawan-kawan untuk berdiskusi ya mungkin bisa sampai jam 10 malam ya, setengah jam lagi kita berdiskusi bersama. Alhamdulillah sama-sama kita tutup pertemuan Zulfikri kita ini di pertemuan kedua dengan topik 13 kesalahan masjid yang dirangkum menjadi 3 kesalahan besar dalam mengelola masjid oleh Ustaz Randy. Sama-sama kita ucap dengan lafal kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Ustaz.
Ya, insya Allah sekali lagi ya, sama-sama kita doakan Ustaz Rendy selalu diberikan kesehatan, juga kelapangan, rezeki, selalu bisa terus bersama kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, semoga yang mudah bagi Allah dengan tadi berakhirnya eh, sesi kita bersama Ustaz Rendy. Alhamdulillah, berakhir juga Zoom meeting kita pada malam hari ini bersama Ustaz Rendy. Ya, jika ada teman-teman yang mau berdiskusi ya sama masih dipersilakan, kita persilakan sampai jam 22.00. Nah, nanti insya Allah ini Bu Ben akan temani kita nih. Ya, sebentar beliau makan dulu, mungkin 10 menit ya. Nah, mari sama-sama kita bisa nanti berdiskusi. Setelah ini bisa bersama Mas Haris, nanti bersama saya juga. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Ben bisa berhadir juga. Dan untuk yang benar-benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya, alhamdulillah bisa boleh yang siap, yang mau istirahat silakan.